Buat teman-teman yang mau jadi PNS, video ini pas banget. Di episode kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya teman-teman bisa mendaftar CPNS online dan apa saja persyaratan jadi PNS. Yuk langsung aja kita bahas gimana caranya teman-teman bisa daftar CPNS secara online. Secara garis besar, berikut adalah alur pendaftaran CPNS. Yang pertama adalah buat akun. Kalian bisa buat akun dulu di websitenya BKN, silakan linknya ada di deskripsi ya. Tapi kalau kalian sudah punya akun atau pernah daftar CPNS di tahun-tahun sebelumnya, kalian tidak harus buat akun baru dan bisa pakai akun yang sudah ada. Kalau kalian lupa apa passwordnya, kalian bisa reset passwordnya dengan menggunakan nama lengkap, NIK, nomor kakak, tempat tanggal lahir, dan juga jawaban pertanyaan pengaman. Yang kedua adalah pendaftaran online. Ini sebenarnya kalian bisa pakai HP ya, tapi untuk mengurangi kesalahan, disarankan menggunakan laptop atau PC. Tahap yang ketiga adalah verifikasi dan pengumuman seleksi administrasi. Di sini adalah di mana dokumen kalian diperiksa. Selanjutnya ada masa sanggah, di mana orang yang tidak lulus seleksi administrasi bisa protes. Di tahap selanjutnya ada tes seleksi, di mana ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan juga ada tes karakteristik pribadi yang sama untuk semua formasi. Tapi abis gitu ada juga tes tambahan lagi sesuai dengan formasi yang kalian apply. Nah, di tahap yang terakhir baru deh pengumuman siapa yang lolos. Oke, sekarang kita bahas lebih detail gimana cara daftarnya. Katakanlah ini baru pertama kali kalian daftar CPNS, maka kalian harus buat akun dulu. Yang baru tahun ini adalah somehow si website BKN ini ngotot minta akses ke webcam kalian. Kalau kalian tolak, maka kalian akan melihat error message seperti ini. Tebakan Mimin, ini adalah upaya pemerintah untuk memperketat tahap verifikasi karena fotonya akan diambil langsung dari kamera yang ada di laptop atau HP kalian sendiri. Oke, balik lagi ke formnya ya. Teman-teman di sini harus memasukkan nomor KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap, dan juga tempat dan tanggal lahir sesuai KTP, nomor HP aktif, dan juga alamat email aktif. Sebagai catatan, nama yang kalian masukkan jangan pakai gelar ya, pokoknya nama asli sesuai KTP. Kalau kalian tidak bisa mendaftar karena ada masalah KTP, maka kalian harus mengurusnya dulu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kalau datanya bermasalah, kalian tidak bisa melanjutkan lamaran jadi PNS. Caranya hubungi call center Halo Dukcapil dengan format data sebagai berikut. Selain itu, kalian juga diminta untuk mengupload pas foto digital yang latar belakangnya harus warna merah. Tidak boleh warna yang lain ya. Maksimal ukuran filenya adalah 200 KB. Kalau foto kalian ukurannya lebih besar dari itu, harus dikecilkan dulu. Bisa pakai website gratisan kok. Contohnya aja website yang ini ya, compressjpeg.com. Tapi kalian juga bisa menggunakan aplikasi ataupun website yang lain. Setelah akunnya sudah jadi, kalian akan melihat tombol yang bertuliskan cetak informasi pendaftaran. Nah, di sini kalian bisa mencetak kartu informasi akun sebagai bukti bahwa kalian sudah membuat akun pendaftaran CPNS. Simpan kartu ini baik-baik karena akan dibutuhkan di tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, kalian silakan login lagi untuk melanjutkan proses pendaftaran. Untuk membantu verifikasi, teman-teman akan diminta untuk selfie dengan verifikator, yaitu selfie bersama KTP dan kartu informasi akun yang tadi sudah di-print. Contohnya sebagai berikut ya. Pastikan data-data yang tertera di KTP dan kartu informasi akun tidak ketutup. Selfie-nya juga jangan pakai masker ya, supaya bisa diverifikasi dengan foto yang kalian berikan di tahap sebelumnya. Kemudian, kalian akan diminta untuk mengisi form online seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Cukup jelas ya teman-teman, tinggal isi alamat, status perkawinan, gelar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini nih step yang paling krusial. Kalian harus memilih mau daftar ke instansi apa, formasi mana, dan jabatannya apa. Di sini harus hati-hati banget karena kalian hanya bisa memilih satu dan kalau pendaftarannya sudah selesai, kalian tidak bisa menggantinya.
Sebagai catatan, kalau kalian sudah pernah daftar CPNS dan ditolak di tahun-tahun sebelumnya, kalian boleh kok memilih instansi atau formasi ataupun jabatan yang berbeda. Di sini, teman-teman juga akan diminta untuk memasukkan informasi pendidikan sesuai ijazah, nomor ijazah, tahun lulus, dan IPK-nya juga dengan 2 angka di belakang koma. Kalau lulusan SMA atau sederajat gimana Mbak? Bisa aja silakan masukkan nilai ijazah kalian. By the way, kalau nama perguruan tingginya tidak ada di drop down, silakan akses halaman helpdesk-nya SCCN, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan, dan lengkapi form online yang tersedia. Kalau nama perguruan tingginya ada, tapi nama program studinya tidak ada, silakan pilih lain-lain di kolom program studi, lalu lanjutkan pendaftaran ke tahap selanjutnya. Kemudian, kalian akan diminta juga untuk mengupload dokumen pendukung. Silakan lihat di sini ya teman-teman daftar dokumen yang diminta. Kalau kalian ingin memperkecil ukuran foto, sekali lagi bisa pakai kompresjpeg.com, sedangkan untuk memperkecil ukuran PDF bisa menggunakan website yang namanya smallpdf.com. Nah, ini udah hampir selesai ya. Kalian akan diminta untuk cek lagi apakah informasi yang dimasukkan sudah oke. Silakan cek dengan hati-hati karena setelah ini tidak bisa diedit lagi. Kalau sudah selesai, kalian bisa mencetak kartu pendaftaran CPNS sebagai bukti. Selanjutnya, instansi yang terkait akan melakukan seleksi administrasi dengan mereview aplikasi dan dokumen Anda. Jadi, di tahap ini belum ada tes nih, baru dicek aja dokumentasinya. Kemudian, kalau ternyata Anda tidak lolos seleksi administrasi padahal kalian udah pede banget tidak ada dokumen yang kurang ataupun salah, maka kalian punya waktu 3 hari untuk protes dalam masa sanggahan dan instansi yang terkait harus mereview ulang komplain Anda dalam 7 hari. Cara menyanggahnya pun bisa dilakukan secara online. Di sisi lain, untuk teman-teman yang lolos seleksi administrasi, maka kalian akan bisa mencetak kartu peserta ujian yang harus dibawa pada saat ujian masuk. Habis gitu, udah deh, tinggal jalanin aja tesnya, banyak-banyak berdoa dan menunggu pengumuman. Ngomong-ngomong, siapa aja sih yang bisa daftar jadi PNS? Persyaratan di tiap instansi itu berbeda-beda tergantung posisinya. Tapi secara umum persyaratannya adalah saat mendaftar, batas usia pelamar CPNS minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Atau kalau kalian melamar menjadi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan juga perekayasa yang memiliki kualifikasi S3, maksimal usianya adalah 40 tahun. Kemudian track record kalian harus bagus, yaitu tidak pernah diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat sebagai PNS, TNI, ataupun polisi. Kemudian selanjutnya, kalian tidak boleh berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah pernah menjadi CPNS kemudian mundur, sayangnya kalian tidak bisa mendaftar lagi. Kemudian, persyaratan selanjutnya adalah kalian belum pernah dipenjara atau terkena hukum pidana, dan juga harus sehat jasmani dan rohani. Mengenai pendidikan, kalian harus minimal memiliki ijazah SMA atau sederajat, tapi ini dengan catatan, lowongan atau formasi yang bisa kalian daftar akan tergantung kualifikasi yang diminta oleh posisi tersebut. Kemudian kalian juga tidak boleh merupakan anggota partai politik dan harus bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang formasi apa yang sepi pelamar, atau formasi apa yang buka untuk lulusan SMA dan sederajat, silakan mampir ke channel saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!